Di antara isu yang mendapat perhatian cukup besar dan dominan sepanjang zaman adalah isu keberagaman atau pluralitas agama. Isu ini merupakan fenomena yang hadir di tengah keanekaragaman yang saling berseberangan. Fenomena pluralitas agama telah menjadi fakta sosial nyata yang harus dihadapi masyarakat modern. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, manusia menyaksikan dirinya secara global hidup berdampingan dengan berbagai penganut agama yang berbeda dalam satu wilayah yang sama. Lalu mengapa harus ada berbagai agama? Kalau semua agama itu valid, kenapa Tuhan repot-repot membuat agama yang bermacam-macam? Kenapa Allah tidak menjadikan semua agama itu satu saja? Apa tujuan penciptaan berbagai agama itu? Al-Quran menjawabnya dengan indah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, syir'atan wa minhajan. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepadamu apa yang telah kamu perseleksikan itu. Dari ayat ini kita menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, agama itu berbeda-beda dari segi aturan hidupnya atau syariatnya dan pandangan hidupnya atau akidahnya. Karena itu, pluralisme sama sekali tidak berarti semua agama itu sama. Perbedaan sudah menjadi kenyataan. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki kamu semua menganut agama yang tunggal. Keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Ujiannya adalah seberapa banyak kita memberikan kontribusi kebaikan kepada umat manusia. Setiap agama disuruh bersaing dengan agama yang lain dalam memberikan kontribusi kepada kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. Adalah tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun, termasuk dengan fatwa. Lalu, apakah orang-orang non-muslim menerima pahala amal salehnya? Benar, menurut Quran Surat Al-Ma'idah ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Makna ayat ini sangat jelas. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama ini yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya, berkenaan dengan akidah dan kehidupan dengan satu syarat, yaitu memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Soal nomor 7 hijau, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber ajaran agama Islam. Pada umumnya, ulama mengajarkan bahwa sumber agama Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran dan hadis disebut sebagai al-adillatul qat'iyah atau dalil yang mutlak benar. Sedangkan ijma dan qiyas disebut al-adillatul ijtihadiyah, yang artinya dalil yang diperoleh dengan jalan ijtihad atau kesepakatan pendapat. Kata Al-Quran adalah isim masdar dari qara'a, yang makna aslinya mengumpulkan barang-barang menjadi satu. Kata ini pula berarti membaca, karena dalam membaca,
huruf dan kata-kata dihubungkan satu sama lain menjadi susunan kalimat. Maka Al-Quran benar-benar merupakan asas yang hakiki yang di atasnya berdiri seluruh bangunan Islam dan merupakan satu-satunya dalil yang mutlak dan menentukan dalam setiap pembahasan Islam. Ada beberapa pertimbangan lain yang membuat Al-Quran berhak memperoleh tempat luhur yang tidak dapat dijangkau oleh kitab lain. Al-Quran menerangkan sejelas-jelasnya semua sendi agama, yaitu adanya Allah, keesaan Allah, pembalasan perbuatan baik dan buruk, kehidupan akhirat, surga dan neraka, wahyu, dan sebagainya. Akan tetapi, di samping menjelaskan kepada kita tentang hal gaib, Al-Quran menyajikan pula pemecahan masalah-masalah dunia yang rumit, seperti misalnya pembagian kekayaan, masalah seks, dan masalah lain yang menyangkut kebahagiaan dan kemajuan umat manusia. Dan kekayaan ide-ide ini lebih meningkat lagi nilainya, karena Al-Quran tidak hanya menghadapkan orang kepada dogma, melainkan memberikan alasan bagi tiap-tiap pernyataan yang dikemukakan, baik yang berhubungan dengan kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Beratus-ratus persoalan telah memperkaya perpustakaan dunia. Apakah itu persoalan yang menyangkut kehidupan rohani maupun yang menyangkut kehidupan dunia? Al-Quran selalu menempuh jalan argumentasi yang meyakinkan. Sumber ajaran Islam yang kedua yaitu sunnah dan hadis. Sunnah atau hadis adalah sumber syariat Islam yang nomor 2. Kata sunnah makna aslinya perilaku atau aturan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kata hadis, makna aslinya adalah ucapan yang disampaikan Nabi kepada manusia, baik dengan perantara pendengaran maupun dengan perantaraan wahyu. Sunnah atau hadis bukan saja amat diperlukan setelah Nabi Muhammad tiada, sebagaimana umumnya mengira, tapi juga diperlukan pada waktu beliau masih hidup. Misalnya, praktik sholat dan zakat, yakni dua peraturan agama yang amat penting. Pada waktu perintah sholat dan zakat diberikan, yang perintah ini selalu diulang-ulang dalam Al-Quran, namun tidak ada perincian bagaimana pelaksanaan sholat dan zakat tersebut dalam Al-Quran. Perintah yang diberikan oleh Al-Quran hanyalah berbunyi aqimus sholata, yang artinya tegakkanlah sholat. Kemudian Nabi Muhammadlah yang memberi contoh bagaimana perintah sholat itu dilakukan. Lalu perintah atuz zakata, yang artinya bayarlah zakat, adalah perintah yang berulang kali diberikan oleh Al-Quran. Namun yang mengatur bagaimana zakat itu harus dibayar dan dikumpulkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi pula yang memberikan contohnya. Ini sekadar 2 contoh, tetapi oleh karena Islam mencakup segala kegiatan manusia, maka 1001 persoalan harus dijelaskan dan diberi contoh oleh Nabi Muhammad, baik dalam bentuk perbuatan maupun penjelasan secara lisan. Karena beliau adalah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, orang yang memeluk Islam sangat membutuhkan Al-Quran dan Sunnah. Sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sumber. Kata ijtihad berasal dari akar kata jad, yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad ini diterapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat mengenai hal-hal yang pelik dan meragukan.
Keliru sekali jika dikira ijtihad untuk menanggapi perkara baru hanya berlaku setelah datangnya 4 imam besar, yang pendapatnya kini diterima oleh dunia Islam. Ijtihad itu sudah dimulai sejak zaman Nabi, karena orang tak mungkin menyerahkan setiap perkara kepada beliau. Setelah Nabi wafat, ijtihad mendapat tempat lebih luas lagi. Karena banyak kerajaan Islam pada masa itu, para khalifah tak menganggap dirinya seorang penguasa tunggal. Para khalifah mempunyai dewan penasihat yang diserahi tugas mengurus segala persoalan penting yang berkeputusan diambil dengan suara terbanyak, diterima oleh khalifah dan kaum muslimin. 4 imam yang diterima oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah semuanya menempatkan ijtihad di tempat yang penting dalam membuat undang-undang. Para mujtahid besar Islam berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan berbagai metode yang disebut qiyas atau analogi dan ijma. Qiyas makna aslinya mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan sesuatu. Singkatnya, qiyas itu adalah menarik kesimpulan dengan jalan analogi. Misalnya ada suatu perkara yang harus diputuskan yang terang-terangan tak tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis. Lalu para mujtahid mencari dalam Al-Quran maupun hadis perkara yang serupa dengan itu, dan dengan menarik kesimpulan atas dasar analogi, kemudian sampai pada kesimpulan atau keputusan. Kemudian ijma. Kata ijma berasal dari kata jam, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Menurut istilah ulama fikih, ijma berarti kesepakatan pendapat di antara para mujtahid atau persetujuan pendapat di antara para ulama fikih pada abad tertentu mengenai masalah hukum. Persetujuan pendapat ini disimpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan qaul atau ucapan, yaitu pendapat tentang sesuatu masalah yang dikeluarkan oleh para mujtahid yang diakui syah. Kemudian dengan fi'il atau perbuatan, yaitu apabila ada kesepakatan dalam praktik. Yang ketiga, dengan sukut atau diam, yaitu apabila para mujtahid tak membantah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh salah satu mujtahid. Soal selanjutnya, warna biru. Mengapa hanya manusia yang memiliki kesempatan untuk meraih predikat Khalifatullah fil ard? Jelaskan. Eksistensi manusia di jagat raya diposisikan sebagai memiliki peranan aktif dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban memanfaatkan dan memakmurkan jagat raya di bumi sebagai khalifah fil ard. Manusia dengan makhluk Allah lainnya sangat berbeda, apalagi manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang tidak dimiliki yang lain. Salah satunya, manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk penciptaan. Namun, kemuliaan manusia bukan terletak pada penciptaannya yang baik, tetapi tergantung pada apakah dia bisa menjalankan tugas dan peran yang telah digariskan Allah atau tidak.